sampaikan itu tujuan utama apa, Bang? Tujuan kita hanya satu. Pasca perceraian nggak perlu ada ribu-ribu, adem, tenang, kan begitu. Semua hal bisa diselesaikan kok. Klien kami ingin ketemu anaknya, kasih dong. Kalau dituntut berlebih ya kondisinya seperti ini. Kalau dia punya duit nggak mungkin dia datang ke PBH. Dia pasti akan cari advokat profesional yang bisa dia bayar. Ini membuktikan bahwa kondisi ekonomi saat ini adalah ya seperti ini. Makanya kita terima karena PBH itu selalu melakukan bantuan hukum secara pro bono. Apa bukti dia tidak mampu? Ada pernyataan dia, ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Saat ini ya, kan kita nggak tahu namanya Jakarta ya. Hari ini kita nggak mampu, besok miliuner. Hari ini kita miliuner, besok miskin. Kan itu Jakarta. Ini kondisi yang dialami dia saat ini gitu. Jadi kewajiban dia selaku ayah, dia akan penuhi saat ini sesuai kemampuannya. Kan nggak tahu, berdoalah dia. Mudah-mudahan 2 bulan lagi konglomerat. Jadi bukan hanya berapa nih? Bukan hanya 95. enggak ya per bulan, bukan hanya 5 juta, mungkin 50 juta sebulan dikasihnya. Kalau dia udah mampu untuk anak, nggak mungkin lah untuk anak itu orang bapak itu pelit, gitu-gitu nggak mungkin. Tapi kondisi inilah harus dipahami. Gitu. Bang, berarti artinya Bang Ari sendiri artinya menegaskan bahwa tidak dikatakan kata Roro nggak bertanggung jawab itu selama sebelum tidak pernah nafkahi itu harus sekali nafkahi cuma 1 juta itu tidak benar. Artinya tiap bulan abang tetap membayarkan itu dengan kemampuan Bang Ari sendiri gitu. Jadi sejak putusan itu pengadilan diterapkan, saya udah memberikan sebanyak 2 kali Bang ya. Dan itu saya sesuai kemampuan. Jadi kalau dia bilang ada di bulan Agustus, sementara di bulan Agustus tanggal 22 dia kabur dari rumah pun saya masih transfer itu nilainya 6.250.000. Itu saya bayar. Itu langsung transfer dari rekening customer saya langsung ke dia. Jadi kan selama ini kan dia bilang saya nggak pernah nafkahin, ini Agustus kita ada buktinya juga Bang. Ini ada pembayarannya, dia transfer sesuai kemampuan kan. Kalau kita bicara dengan putusan pengadilan, maka kita bicara setelah ingkrah. Bukan ketika proses berjalan, bukan itu dong. Jadi 6 bulan itu kita bingung. Putusan pengadilannya Desember akhir ya? Hah? 16. Akhir Desember ya? Sekarang Februari, baru 2 bulan. Gimana cara membaginya? Di media, 1 juta bagi 6, 160.000. Gimana caranya? Bang, kalau untuk aset-aset yang memang masih ada di Samaroro itu apa aja sih kalau boleh tahu, dan itu kan nantinya rencananya aset itu akan dijual dan untuk membayar tadi yang kewajiban abang itu gitu. Itu asetnya apa aja itu mungkin aset-aset berharga juga atau yang materialnya ada nilai jualnya di situ atau seperti apa? Iya, kalau buat klien kami ya jelas ada nilainya gitu kan. Nah, sebenarnya kan yang klien kami mintakan kembali itu adalah aset-aset milik pribadi dan juga pihak ketiga. Nah, aset-aset pihak ketiga ini juga yang sebenarnya kalau menurut keterangan klien kami sampai saat ini sudah dalam tahap untuk melakukan upaya hukum juga gitu. Kalau memang aset-aset pihak ketiga tersebut tidak dikembalikan. Makanya di dalam tanggapan somasi kami memberikan waktu sampai dengan tanggal 21 ya? Sampai tanggal 21 Februari ini untuk segera dikembalikan. Nah, dari klien kami ini list aset yang disampaikan adalah itu ada yang berupa berkas-berkas kepemilikan tanah, kemudian ini pihak ketiga, BPKB, Honda CBR, kemudian ada Vespa, ada motor listrik, ada motor trail, kemudian juga spare part racing, nah kemudian juga anak kerja untuk bengkel dari Pak Andri. Nah kemudian juga ada perlengkapan aparel racing, ada rompi, ada jaket, kemudian pakaian, kemudian ada aksesoris, perlengkapan, itu ada jam tangan, kemudian ada batu cincin, kemudian ada gesper, ada vape, ada vape, ada terion, kemudian ada lemari Oakley, lemari helm, lemari jaket, sofa workshop, kemudian ada kunci motor
Mobilizer. Di mobilizer motor Honda CBR 1000 itu. Kunci motor Honda CBR 1000, kemudian ada kitab-kitab sunnah wal jamaah, kemudian ada barang-barang elektronik berupa perangkat audio full custom, TV, kemudian mobil remote control. Nilainya sampai berapa itu? Kalau di- perkiraan. Jadi, kalau nilai gini, itu kan punya customer. Ini bengkel. Bengkel customer titip ke Andre untuk diperbaiki. Nah itu dia tidak bisa tidak lanjuti untuk memperbaiki itu karena yang mau diperbaiki itu masih di sana gitu. Jadi kalau nilai agak susah kita menilai itu. Ada nggak nilainya kayak gitu? Bisa aja. Ya kalau Vespa ya kan bisa kehitung itu PNB Vespa itu nilainya hampir 250 juta kayaknya. Itu punya orang, punya ketiga. Ya, sama berarti Wah, tiga. nah, Vespa punya customer. Ada suratnya salah itu surat lengkap. Iya. Nah ini berkas surat tanah ini surat tanah lumayan juga itu. Nah surat tanah itu 7.000 meter kan? 7.000 meter punya orang. Sertifikat ya? Iya. Enggak punya Tapi tahu sertifikasi nggak, kiri. Bang, artinya itu kok belum dikembalikan artinya kenapa? Padahal kan itu sifatnya itu ya, Penting. Penting. KTP saya pun sampai sekarang belum. Makanya saya jelaskan ya, kenapa saya ke PBH. Saya tahu PBH itu waktu saya pengen ngurus KTP ke kantor kelurahan di daerah Ulu Jami ya, Jakarta Selatan. Saya lihat ada ini, saya hubungi makanya. Terus akhirnya disuruhlah saya datang ke kantor ini untuk menceritakan apa sebenarnya semua. Baru saya tahu itu awalnya dari situ. Jadi terus saya karena KTP saya sampai detik ini juga masih sama dia, sama yang Roro kan. Itu aja sih. Tapi udah Pak Aditnya ada upaya abang sendiri untuk minta langsung mungkin datang ke rumah Roro untuk mengambil semua aset-aset abang ini. Oh udah, karena dihubungin juga udah kan dari awal waktu dari kasus perceraian pertama sidang itu kan udah sebenarnya udah diminta. Karena kan hal penting yang saya mesti ini banyak alat kerja sih yang pasti ya, alat kerja saya untuk ya mengerjakan menyelesaikan beberapa pekerjaan saya nih kepada konsumen yang akhirnya tertunda pending itu saya udah tagih terus begitu. Responnya Bang, Mbak Roro apa? Responnya Roro apa? Pas abang minta. Nggak ada respon apa nggak ditanggepin. Nggak bertemu ya? Halo? Bertemu Yang nggak? bertemu Nggak itu. pernah bertemu kan? Nggak pernah bertemu. Bang, secara pandangan hukum ini melihatnya seperti apa, artinya ini kan ada barang-barang berharga atau mungkin aset bisa dibilang gitu punya pihak ketiga gitu yang memang bukan punya klien abang gitu, dan secara pandangan hukum sendiri itu gimana Bang? Artinya itu aset yang ditahan sama dia gitu dan itu bisa Harus untuk dibayar. apa ya? Digugat secara hukum. Ya, itu penggalapan atau seperti Iya, iya. apa tuh secara pandangan hukum? Ya makanya di dalam ini udah kita kirimkan ini ya. Somasi. Ini bentuknya bukan hanya tanggapan terhadap somasi dari saudari Roro, tetapi juga ada somasi dari pihak kami. Ini adalah somasi pertama, jadi di dalam sini juga kita mintakan terkait dengan item-item tersebut yang tadi disebutkan rekan saya itu. Jadi kalau tidak dikembalikan, itu ada dugaan pidana, dugaan tindak pidana, dan terpisah itu masalahnya dengan permasalahan perceraian dan nafkah itu. Kira-kira seperti itu. Pidananya bentuk apa Bang? Artinya penggelapan? Penggelapan. Betul, penggelapan. Tapi karena ada pihak ketiga juga di sana, milik pihak ketiga, mungkin pihak ketiga itu pun kalau tidak dikembalikan, ya bisa melaporkan. Inilah sampai saat ini kita tahanlah pihak ketiga itu untuk membuat laporan ya. Tetapi kalau memang tidak dikembalikan juga setelah kita somasi ya, mungkin ada yang akan kita jalankan upaya hukum seperti itu. Bang, pihak ketiga sendiri artinya udah mencoba menghubungi apa artinya untuk bisa gimana caranya nih barang gua bisa balik gitu. Udah beberapa kali-kali. Kan saya berusaha untuk memberikan apa, menjelaskan ini sedang diurus sama tim kuasa hukum. Nah dia agak ngerendah lah percaya karena kan barang dia justru itu sangat berharga banget lah. Saya tahu nilainya itu. Itu berikut yang surat tanah itu Bang yang sampai 3.000 meter itu punya pihak ketiga juga. Iya keluarga itu. Oh itu punya keluarga. Keluarga. Dan itu kenapa bisa ada di sana Pak? Waktu penyerahan itu kan di rumah kan waktu itu kan memang kita masih suami istri kan karena saya tinggal di rumah ya saya bawa gitu kan. Dan ada kok fotonya juga untuk waktu penyerahan itu. Jadi semua barang-barang ini kan sebenarnya ada di rumah itu karena kan sebelumnya mereka terikat dalam perkawinan kan. Jadi artinya ya memang barang-barang ini di sana, tapi kan ketika ini sudah selesai kemudian Pak Andri ini udah nggak tinggal di sana ya artinya itu tertinggal di sana gitu. Nah sekarang itu yang coba diupayakan untuk dipindahkan kembali seperti itu. Mas Andre, Roro sendiri tahu kalau barang-barang itu adalah bukan milik pribadi. Dia tahu, dia banyak tahu. Tahu, Tahu. tapi tetap melakukan itu ya. Iya.
Tadi juga sempat mengatakan biar ketemu anak, artinya akan melakukan langkah apa bang? Terkait untuk supaya ada peluang ketemu anak bang. Mungkin ke Komnas Anak atau Belum sih, sampai saat ini belum nggak sampai sana. Kita masih coba itikat baik lah di sini. Kita udah balas, kita udah respon somasi dari pihak Roro. Kemudian kita mintakan juga untuk diberikan akses penuh kepada anak. Tapi kalau memang somasi kita tidak diindahkan, ya mungkin kita akan sampai ke step-step seperti itu. itu untuk somasi sendiri itu menunggu berapa lama? Ya, Ada di- seperti tadi sebelumnya kita bilang ini sampai tanggal 21 Februari. Tapi komunikasi by WA atau video call emang nggak pernah, Nggak sering saya, tapi nggak pernah dibales. udah di blok. Iya. Ini terakhir Januari saya masih WA, masih SMS, baik-baik kok. Oke. Oke. Sip. Aman? Aman.